Emil Audero sampai begini Erick Thohir usai pertemuannya bikin heboh. Qatar menang, timnas Indonesia U23 untung besar. Keputusan AFC rugikan timnas Indonesia, striker gacor ini dilarang tampil. Coach Justin kualitas para pemain Liga Konoha. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pelatih timnas Australia U23 Tony Pittman memberikan pujian kepada kiper timnas Indonesia U23 Hernando Ari. Hernando Ari memang menjadi momok bagi timnas Australia pada pertandingan grup A Piala Asia U23 2024 yang digelar kemarin malam. Akibat dari penampilan Hernando Ari, Australia gagal mencetak gol dan menelan kekalahan dari timnas Indonesia U23. Australia kalah dari timnas Indonesia dengan skor 1-0 lewat gol Komang Teguh. Sejatinya Australia memiliki momen untuk unggul di babak pertama, tepatnya pada menit ke-23. Pada menit itu, Australia mendapatkan sepakan penalti setelah Komang Teguh dinilai melakukan handsball. Akan tetapi Muhammad Traore yang menjadi algojo gagal memanfaatkan sepakan penalti. Bola tendangan Traore dapat disambut oleh Hernando Ari. Tidak hanya itu, Hernando Ari beberapa kali juga melakukan penyelamatan penting. Bahkan kiper Persebaya Surabaya itu dinobatkan sebagai man of the match. Sepas pertandingan, Tony Pittman memuji penampilan Hernando Ari sebagai pemain yang luar biasa. Anda mencetak penalti itu, maka pertandingan pasti berubah menguntungkan kami. Hal itu memberikan mereka dorongan. Dan kami tidak bisa memanfaatkan peluang kami. Kami menciptakan peluang, namun kiper mereka menampilkan permainan yang luar biasa. Dan juga dalam bertahan, mereka berusaha keras dalam segala hal. Itu membuat para pemain kami frustasi, namun saya tidak bisa menyalahkan cara bermain kami, ujar Tony Pittman. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Yordania pada laga terakhir pada 21 April 2024 mendatang, sementara Australia akan melawan Qatar pada waktu yang bersamaan. Kedua laga itu akan menjadi penentu kelolosan timnas Indonesia, Yordania dan Australia ke babak berikutnya. Hanya tersisa satu tiket yang diperebutkan ketiga tim itu. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan pembicaraan dirinya dengan kiper keturunan Emil Audero. Erick Thohir mengatakan pintu Emil Audero untuk membela timnas Indonesia masih terbuka. Erick Thohir memang sempat membuat heboh pencinta sepak bola di Indonesia setelah mengunggah dirinya dengan Emil Audero di akun Instagram miliknya. Momen ini disambut riuh netizen yang menebak kalau Erick Thohir bisa saja mengajak Emil Audero untuk membela timnas Indonesia. Sempat simpang siur mengenai tujuan pertemuan Emil Audero dengan Erick Thohir. Akhirnya Menteri BUMN ini angkat bicara. Saya berbicara kepada Emil Audero kalau kami PSSI tetap terbuka jika dia masih mau membela timnas Indonesia. Tapi kami tidak mau istilahnya memaksakan, ujar Erick Thohir. Menurut Erick Thohir, setiap pemain keturunan yang mau membela timnas Indonesia harus datang dari hati mereka. Pasalnya, jika tidak dengan hati, maka perjuangan para pemain ini untuk mengangkat derajat timnas Indonesia di mata internasional akan setengah hati juga. Erick Thohir lantas mencontohkan dua pemain yang kini sedang membela timnas Indonesia U23, Nathan Joe dan Justin Hubner. Kedua pemain itu memang terlihat sudah segenap hati dan tenaga untuk bermain bersama timnas Indonesia U23. Kami tidak pernah memaksa pemain keturunan membela timnas Indonesia, kayak Justin Hubner dan mereka mau langsung bermain saat datang ke timnas Indonesia U23. Mereka mau main meski punya resiko cedera, itu yang kami harapkan, jelas Erick Thohir. Memang ada benarnya perkataan Erick Thohir terkait Nathan dan Justin Hubner di skuad Garuda Muda. Kedua pemain itu bahkan langsung bermain meski baru saja membela timnya masing-masing. Ambil contoh pada laga timnas Indonesia U23 kontra Australia, Justin Hubner langsung turun di babak kedua, meski pada hari sebelumnya baru berlaga bersama Sergio Osaka. Timnas Indonesia U23 mendapat untung besar seiring keberhasilan Qatar mengalahkan Yordania di Piala Asia U23. Seperti yang diketahui, Qatar sukses mengalahkan Yordania dengan skor 2-1. Kemenangan atas Yordania membuat Qatar kini mengoleksi 6 poin.
Qatar pun resmi jadi tim pertama yang lolos ke babak perempat final Piala Asia U23. Di balik keberhasilan Qatar lolos ke perempat final, kemenangan Qatar atas Yordania juga membawa keuntungan bagi timnas Indonesia. Kemenangan Qatar membuat peluang timnas Indonesia ke perempat final terbuka lebih lebar. Dengan keberhasilan Qatar menang, otomatis timnas Indonesia U23 kini hanya butuh hasil imbang melawan Yordania di laga terakhir. Hasil imbang sudah menggaransi tiket lolos timnas Indonesia U23 lantaran Garuda Muda punya keunggulan head-to-head atas Australia yang poin maksimalnya adalah 4. Timnas Indonesia U23 dipastikan takkan bisa diperkuat Ramadan Sananta dalam laga terakhir grup A Piala Asia U23 versus Yordania. Pasalnya Sananta masih harus menjalani hukuman larangan bermain. Pada laga pertama melawan Qatar Senin lalu, Sananta diganjar kartu merah langsung di akhir babak kedua. Satu lagi pemain yang terkena kartu merah adalah Ipar Jenner. Ipar sendiri sudah bisa merumput di laga menghadapi Yordania karena kartu merah yang ia dapat adalah akumulasi 2 kartu kuning. Sementara itu Ramadan Sananta masih harus menjalani hukuman kartu merah yang diterimanya. Berdasarkan pemberitahuan dari Konfederasi Sepak Bola Asia ke Timnas Indonesia, Ramadan Sananta dihukum larangan bertanding 2 kali dengan Timnas Indonesia U23 untuk melawan Timnas Australia dan Yordania. Selain sanksi, Ramadan Sananta juga dijatuhi denda $1.000 atau setara dengan 16,2 juta oleh AFC. Pengamat sepak bola Justinus Laksana alias Coach Justin memberikan pujian pada pemain Liga 1 yang bermain di Piala Asia U23 di Qatar. Coach Justin sebelumnya mengakui jika ia memiliki ekspektasi yang rendah terhadap para pemain Liga 1 yang tergabung di skuad Garuda Muda. Namun ekspektasinya itu kembali naik usai melihat pertandingan saat melawan tuan rumah Qatar di Piala Asia U23 dengan 10 pemain dan didominasi pemain Liga 1. Selain itu, mantan pelatih timnas futsal Indonesia ini pun menilai tidak ada perbedaan yang cukup kentara antara pemain Liga 1 dengan pemain diaspora. Melihat hal tersebut, Coach Justin pun mengaku cukup puas dengan pertunjukan yang ditampilkan para pemain Liga 1 Indonesia ini. Tapi gue jujur, ekspektasi gue rendah pada saat melihat pemain Liga 1. Tapi setelah lawan Qatar pada saat main 10 orang, ekspektasi gue naik. Ternyata pemain Liga 1 ini bisa bermain dengan sistem, bisa menjalankan game plan, passing-passing cukup akurat. Di samping itu gua ngelihat perbedaan antara pemain yang bermain di luar, Marcelino, Arhan, Strike sama Nathan, nggak terlalu jomplang dengan yang Liga 1. Gua puas dengan permainan dari pemain Liga 1, jelas Coach Justin. Lantas, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.